Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Nuroli. Saya dari Prodi Informatika semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis model OIC dan TCP/IP dalam komunikasi data modern pada mata kuliah komunikasi data. Nah, sebelum ke materi inti, kita harus tahu dulu apa sih komunikasi data itu tersebut. Nah, komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan informasi antara dua atau lebih entitas melalui saluran komunikasi yang dapat berupa kabel, gelombang elektronik, atau media lainnya. Data yang dikirim dan diterima dapat berupa teks, suara, gambar, atau kombinasi dari berbagai informasi. Komunikasi data mencakup berbagai teknologi seperti jaringan komputer, internet, telekomunikasi, dan sistem komunikasi lainnya. Berbagai ahli telah memberikan definisinya masing-masing. Menurut Andrew S., komunikasi data merupakan proses mentransmisikan data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya melalui media komunikasi menggunakan protokol yang telah disepakati. Sedangkan menurut William Starling, proses transmisi data antara dua perangkat melalui media transmisi melibatkan enkode, transmisi, dan dekode data. Nah, dalam jaringan modern yang semakin kompleks dan terhubung, sistem komunikasi data menjadi tulang punggung bagi pertukaran informasi yang efisien dan efektif. Setiap elemen dalam sistem ini memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa data dapat diterima, diproses, dan digunakan dengan tepat oleh penerima. Berikut elemen-elemen utama dalam komunikasi data. Yang pertama, ada sumber. Sumber adalah titik awal aliran informasi dalam sistem komunikasi data. Sumber merupakan tempat di mana data pertama kali dihasilkan atau dibangkitkan. Yang kedua, ada pengirim. Nah, di pengirim ini, data yang dihasilkan oleh sumber tidak selalu dapat ditransmisikan langsung dalam bentuk aslinya. Transmitter bertugas menyalurkan, mengkonversi, dan memformat data agar dapat ditransmisikan secara efisien melalui media transmisi. Nah, setelah masuk ke sistem transmisi, merupakan jalur atau jaringan yang menghubungkan sumber dengan tujuan. Media transmisi dapat berupa kabel tembaga, serat optik, gelombang radio, atau jaringan kompleks yang menggunakan perangkat seperti router, switch, dan gateway. Nah, yang keempat ada penerima. Penerima adalah perangkat yang bertugas menerima sinyal dari sistem transmisi dan mengubah kembali menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh tujuan. Nah, yang terakhir, tujuan. Tujuan merupakan akhir dari aliran komunikasi data. Pada bagian ini, data yang diterima digunakan atau diproses lebih lanjut, baik oleh perangkat keras maupun perangkat lunak. Dalam keseluruhan proses komunikasi ini, setiap elemen saling terikat dan bergantung satu sama lain. Tanpa salah satu elemen tersebut, proses komunikasi data tidak dapat berjalan dengan baik. Ketika semua elemen bekerja secara sinergis, terbentuklah suatu sistem informasi yang kuat, efisien, dan mampu mendukung berbagai kebutuhan komunikasi data di era digital. Oke, selanjutnya kita masuk ke model referensi. Model referensi merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami proses komunikasi data secara berlapis. Model ini bertujuan untuk menyediakan standar yang memungkinkan perangkat dan sistem dari berbagai vendor dapat saling berkomunikasi secara interoperable. Dengan adanya model referensi, proses perancangan jaringan menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan fleksibel dikembangkan. Pengertian dari model referensi. Model referensi adalah struktur berlapis yang menggambarkan bagaimana data diproses, dikirim, dan diterima dalam suatu jaringan. Model ini tidak selalu mengacu pada implementasi langsung, tetapi lebih pada pendoman konseptual dalam membangun sistem komunikasi data. Fungsi-fungsi dari referensi diantaranya yang pertama, menyediakan standar komunikasi yang dapat diikuti oleh berbagai produsen perangkat jaringan. Yang kedua, mempermudah proses analisis dan pemecahan masalah jaringan dengan memahami fungsi tiap lapisan. Yang ketiga, menyederhanakan perancangan protokol jaringan agar lebih modular. Dan yang keempat, menjadikan pengembangan jaringan lebih fleksibel dan terstruktur. Selanjutnya, kita masuk pada model OIC. Nah, sebelum kita bahas 7 lapisan dalam model OIC, kita tuh harus mengetahui terlebih dahulu apa sih model OIC tersebut.
Oke, model OIC tersebut adalah Open System Interconnection, adalah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh ISO untuk menggambarkan bagaimana komunikasi data dapat terjadi antara perangkat dalam jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki tugas spesifik. Model OIC dibuat untuk menstandarkan komunikasi antara perangkat dan vendor sehingga interoperability dapat tercapai. Tujuan dari pengembangan model ini adalah yang pertama, menstandarkan mekanisme komunikasi data dan jaringan komputer, mempermudah proses pemahaman dan pembelajaran konsep jaringan melalui pengembangan berlapis, mengurangi kompleksitas komunikasi data dengan memisahkan fungsi-fungsi jaringan, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke 7 lapisan komunikasi data pada model OIC. Yang pertama, physical layer atau fisik. Fungsinya mengirim bit melalui media fisik, mengatur karakteristik sinyal listrik, optik, dan mekanis. Contoh perangkatnya seperti kabel UTP, NIC atau Network Interface Card, hub, dan standar IEEE. Yang kedua ada data link layer. Fungsinya melakukan deteksi dan koreksi kesalahan, mengatur framing, address, dan pengiriman frame antar perangkat. Contohnya seperti switch, breaker, atau protokol Ethernet. Nah, yang ketiga ada network layer. Fungsinya mengatur rute atau paket antar jaringan, memberikan alamat IP atau address. Contohnya seperti router. Nah, yang keempat ada transport layer yang berfungsi untuk menyediakan komunikasi data end-to-end, mengatur segmentasi dan pengendalian aliran, dan menjamin keadaan data jika diperlukan. Nah, yang kelima ada session layer yang berfungsi untuk membuat, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Dan yang keenam ada precision layer yang berfungsi untuk mengubah format data agar dapat dipahami aplikasi penerima. Selain itu melakukan enkripsi, deskripsi, kompresi, dan transmisi format. Dan yang ketujuh ada application layer yang berfungsi untuk memberikan layanan langsung pada pengguna akhir yang berhubungan dengan aplikasi jaringan. Oke, kita lanjut pada model TCP. Model TCP atau IP merupakan model arsitektur jaringan yang digunakan dalam implementasi nyata internet. Model ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menjadi dasar dari komunikasi global. Model TCP ini terdiri dari 4 lapisan utama. Yang pertama ada link layer, yang kedua ada internet layer, yang ketiga ada transport layer, dan yang keempat ada application layer. Nah, berikut adalah perbandingan OIC dan TCP. Meskipun berbeda, kedua metode ini saling melengkapi dalam memahami dan menganalisis sistem jaringan. Pada model OIC terdapat 7 lapisan. Model konseptual untuk standarisasi, bersifat generik dan teoritas, menekankan struktur lapisan, dan setiap komunikasi memerlukan interaksi 7 lapisan. Sedangkan pada model TCP atau IP terdapat 4 lapisan. Model implementasi nyata di internet, bersifat praktis dan berbasis protokol nyata, berisi banyak protokol nyata seperti HTTP, PTP, TCP, dan IP. Lapisan bekerja lebih fleksibel. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari OIC, kerangka kerja jelas, memudahkan troubleshooting, mendukung interoperability, cocok untuk pendidikan. Kekurangan OIC tidak digunakan langsung, struktur kompleks, dan fungsi tumpang tindih. Sedangkan untuk kelebihan dari TCP atau IP, yang pertama ada stabil dan scalable, protokol terbukti handal, fleksibel, dan adaptif. Untuk kekurangannya itu yang pertama lapisan kurang teratur, kurang cocok untuk teori, tidak bisa presentasi atau sesi. Oke, masuk kesimpulan. Kesimpulan data OIC dan TCP adalah fondasi penting. OIC sebagai konsep, TCP sebagai implementasi, keduanya saling melengkapi
untuk jaringan modern. Kesimpulannya, komunikasi data esensial untuk pertukaran informasi. OSI model konseptual dengan 7 lapisan dan TCP model implementatif dengan 4 lapisan. Keduanya memastikan komunikasi efisien dan terstandarisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup bila topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.